Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak. Amin amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Baik, yang terhormat kepada dosen mampu mata kuliah Ulumul Quran, Ibu Lilis Karyawati SAG MAG, dan tak lupa pada teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang makiyah dan juga madaniyah. Jadi, ada beberapa definisi tentang makiyah dan juga madaniyah yang diberikan oleh para ulama yang masing-masing berbeda satu sama lainnya. Ada 3 pendapat yang dikemukakan ulama tafsir dalam hal ini. Yang pertama, berdasarkan tempat turunnya surat atau suatu ayat. Makiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah, dan madaniyah ialah yang diturunkan di Madaniyah. Berdasarkan rumusan di atas, makiyah adalah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di wilayah Mekah dan sekitarnya. Sedangkan madaniyah adalah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di Madinah. Pendapat kedua berdasarkan khitab atau panggilan dalam ayat tersebut, yaitu makiyah ialah ayat yang di khitabnya atau panggilannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, sedang madaniyah ialah yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Madaniyah. Jadi berdasarkan rumusan di atas itu, para ulama menyatakan bahwa setiap ayat atau surat yang dimulai dengan redaksinya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dikategorikan sebagai makiyah karena pada masa itu penduduk Mekah pada umumnya masih kufur, sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, dikategorikan sebagai madaniyah. Yang ketiga yaitu berdasarkan masa turunnya ayat tersebut. Di makiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah sekalipun di luar Mekah, sedang madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah sekalipun turunnya di Mekah. Selanjutnya ada ciri-ciri ayat atau surat makiyah dan madaniyah, yaitu adanya karakteristik umum surat-surat makiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya itu terdapat ayat sajadah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata kalla, yaitu jumlah keseluruhan yang tercantum dalam Al-Quran ada 33 dan ditemukan dalam 15 surat, dan semuanya terdapat pada bagian pertengahan sampai akhir Al-Quran. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat lafaz ya ayyuhan nas dan tidak terdapat lafaz ya ayyuhallazina amanu, kecuali pada surat Al-Hajj terdapat perbedaan pendapat. Kemudian yang keempat yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, setiap surat yang di dalamnya itu terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan sebagainya, selain surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Selanjutnya ada isi kandungan surat-surat makiyah. Yang pertama yaitu mengajak kepada tauhid dan beribadah kepada Allah SWT, dan juga menetapkan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yang kedua, menetapkan landasan umum yang berkaitan dengan syariat dan juga akhlak-akhlak mulia. Yang ketiga, menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai teguran bagi mereka. Dan yang keempat, terdapat susunan kata yang pendek-pendek dan juga bersajak serta kuat dalam ungkapan namun mengena ke dalam hati. Selanjutnya yaitu cara mengetahui ayat atau surat makiyah dan juga madaniyah. Nah, dalam studi Al-Quran itu ada 2 metode identifikasi ayat makiyah dan juga madaniyah yang digunakan oleh para ulama, yaitu metode transmisi, dan yang kedua itu ada metode analogi. Yang pertama, metode transmisi periwayatan itu digunakan dengan merujuk kepada riwayat-riwayat valid yang berasal dari para sahabat, yaitu orang-orang yang besar kemungkinannya
menyaksikan turunnya wahyu atau para generasi tabi'in yang saling bertemu dan juga mendengar langsung dari para sahabat tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan proses pewahyuan Al-Quran. Yang kedua yaitu metode analogi kias. Itu dikembangkan oleh para ulama belakangan seperti Al-Qatan dan dengan bertolak dan ciri-ciri khusus atau karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan juga terdapat suatu ayat yang mengandung sifat madani, maka dikatakan ayat itu madani. Dan apabila dalam surat madani terdapat suatu ayat yang mengandung maki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat Makkiyah. Baik, selanjutnya ada klasifikasi ayat dan surat Makkiyah dan juga Madaniyah. Yaitu pertama itu surat-surat yang diturunkan di Mekah, yaitu Makkiyah. Yaitu pertama ada surat Al-An'am diturunkan di Mekah, semua ayatnya kecuali ayat ketiga terakhir. Kemudian ada surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada surat-surat yang diturunkan di antara Mekah dan juga Madinah. Yang pertama, 3 ayat terakhir surat An-Nahl. Jika kita kalkulasikan, terdapat 89 surat disebutkan sebagai Makkiyah dan terdapat 33 surat disebutkan sebagai Madaniyah, maka jumlahnya yaitu 122 surat. Namun kita melihat bahwa terdapat 8 surat yang disebutkan berulang di dalam kategori Makkiyah dan juga Madaniyah, yaitu surat Al-An'am, Al-Hajj, Asy-Syu'ara, As-Sajdah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, urgensi ilmu Makkiyah dan Madaniyah sangat diperlukan untuk menafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu ilmu Makkiyah dan juga Madaniyah sebagai kelengkapan metodologi mufasir. As-Suyuti mengatakan di dalam Al-Quran untuk memberikan definisi tafsir tentang yang termasuk surat Makkiyah dan juga Madaniyah, pengetahuan tentang kisah, surat, turunnya ayat, dan yang diturunkan di dalam Al-Quran berupa isyarat dan mampu membedakan terhadap muqayyad dan juga mutlak, membedakan nasi dan mansuh, membedakan mutasyabih dan muhkam, lalu membedakan yang am dan yang khas, dan membedakan yang mufassar dan juga mujmal. Contoh surat yang menjelaskan pengetahuan Makkiyah dan juga Madaniyah ini terdapat pada Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Jika seorang tidak memahami dan mempelajari tentang turunnya ayat di periode Mekah atau Madinah, seorang tidak mengerti makna ayat dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Namun jika seorang memahami dan juga mempelajari surat Al-Kafirun pada periode Mekah diturunkan, akan mengerti bahwa ayat tersebut dalam surat Al-Kafirun ayat 6 tidak diwajibkan untuk berjihad. Dan yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai pijakan untuk bahasan nasi dan juga mansuh. Al-Haris Al-Muhasibi dalam Faham Al-Quran menjelaskan untuk memahami dan mempelajari pada saat periode Mekah dan juga Madinah itu diturunkan yang paling pertama diketahui adalah pemahaman terhadap surat Makkiyah dan juga Madaniyah. Dan apabila terjadi perselisihan, maka di Mekah yang diturunkan adalah mansuh dan juga di Madinah yang diturunkan adalah nasih. Contohnya pada surat An-Nahl ayat 91 yang menjelaskan tentang larangan melanggar sumpah terhadap apa yang diucapkan, yaitu surat An-Nahl ini termasuk mansuh dan termasuk Makkiyah. Dan terdapat larangan untuk melanggar kewajiban dan sumpah menunaikan kafarat. Yang ketiga, ilmu Makkiyah dan Madaniyah sebagai pijakan untuk mengungkapkan sebagai sejarah tasyri, yaitu hukum syariat tarikh at-tasyri, karena dengan memahami ayat pertama pada periode Mekah dan ayat terakhir pada periode Madinah yang turun kepada Nabi Muhammad, seseorang dapat mengetahui kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dan yang keempat, ilmu Makkiyah dan juga Madaniyah untuk pengantaran kajian Asbabun Nuzul. Nah, dalam mempelajari Asbabun Nuzul, ilmu Makkiyah dan juga Madaniyah itu penting karena pada peristiwa turunnya ayat akan mengungkapkan latar belakang dan situasi peristiwa terhadap turunnya ayat. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.